Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afron SPD, mahasiswa PTG PPL Universitas Muhammadiyah Malang, akan melakukan aksi 1. Dalam prosesnya saya bermohon untuk kesuksesan. Semoga Allah meridhai. Tetap semangat. Ketua kelas. Silakan untuk mengucapkan salam. Siapkan. Seluruhnya siap, gerak. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah wa ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan langsung ya ke kelompok masing-masing. Oke, masih semangat? Masih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersekolah di madrasah ini. Selawat dan salam kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Baik. Yang pertama, sebelum kita memulai pembelajaran, oke, kita cek dulu kebersihan lingkungan kelas kita. Ayo, kita cek dulu. Bagaimana? Aman? Bersih? Bersih dan sehat? Ya. Oke. Karena agama mengatakan an-nadhafatu minal Iman. ya. Kemudian bagaimana dengan kehadiran kawan-kawan? Apakah hadir ketua kelas? Hadir, Pak. Hadir semua? Ya, Pak. Siap. Oke, karena kehadiran sudah ada, tidak ada yang absen, maka kita akan memulai pembelajaran ini dengan doa. Oke? Ketua kelas dipersilakan memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa pelajaran terlebih dahulu. Dan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Oke. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan dan keselamatan dan juga ilmu yang bertambah dan bermanfaat. Amin ya rabbal Amin. Oke, baik. Untuk membuat suasana kita lebih baik di kelas ini, supaya pikiran kita dan hati kita terpusat,
di sini, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan seraya bernyanyi, yaitu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Oke, coba kita lihat di depan. Ini ada. Oke, kita menyanyi bersama-sama ya, untuk semangat. Siap? Siap, Pak. Oke, sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ayo, semua. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, semangat. Selamat. Terima kasih untuk kita semua. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Bapak akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita, ya. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak katakan tujuan pembelajaran kita, maka Bapak buat dulu sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian melihat orang yang tidak mau mengantri di sebuah kantor? Pernahkah? Kira-kira bagaimana orang yang mengantri di kantor? Repot? Ada sifat ingin menang sendiri? Ada. Sifat apa lagi? Kira-kira mementingkan diri sendiri, bagus. Kemudian apa lagi? Selain mementingkan diri sendiri, orang kan mau cepat-cepat. Berarti pas dia hanya ingin mementingkan diri sendiri, padahal dia harus mengantri. Karena mengantri itu adalah kewajiban. Orang yang berantri itu ada haknya, gilirannya. Itu adalah model dari gambaran bahwa akan terjadi di masyarakat yang seperti ini. Oke. Ada kira-kira yang bisa menambahkan? Ketika seseorang mengantri, ada yang tidak mau mengantri, dia potong. Apakah itu sifatnya sudah benar? Tidak, Pak. Oke. Sifatnya itu adalah mementingkan diri Sendiri. atau kata lain Egois. Egois sangat bertentangan dengan hak. Maka sifat yang paling baik adalah bersabar menunggu antrian. Oke, baik. Kemudian, pernahkah kalian melihat atau tahu dengan hak dan kewajiban warga negara? Ada yang tahu? Hak dan kewajiban warga negara.
Pernahkah kalian mendengarnya? Seperti apa gambarannya? Coba. Seperti apa gambarannya? Ayo. Tidak apa-apa, jawab aja. Walaupun salah, ini bukan masalah salah atau benar. Hak dan kewajiban itu saja. Membayar pajak. Membayar pajak benar. Kemudian Mendapatkan pendidikan. mendapatkan pendidikan. Oke, baik. Oke. Kita mulai pembelajaran dengan ucapan basmalah. Ayo sama-sama kita mulai dengan ucapan. Ini nampaknya ini kurang semangat juga. Ada yang loyo ini. Ada yang nggak fokus nampaknya. Masih ada nampaknya. Ice breaking dulu ya, silakan. Bagus, kita ice breaking dulu. Ya. Dipersilahkan berdiri. Tepuk badut. Mata besar. Hidung tomat. Perut kunci. Keol-keol. Kulit besar itu. Tahu. Menumpang. Mantap. Menumpang. Mantap. Menumpang. Mantap. Mandiri. Aspirasi. Nyaman. Terampil. Amanah. Prestasi. Terima kasih. Oke, kita mulai saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa atau dapat atau mampu menganalisis tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Tahu menganalisis apa? Menganalisis, mencari tahu sebenarnya seperti apa hak dan kewajiban itu. Hak dan kewajiban di bidang pendidikan, ini fokus kita. Kalian cari tahu, ya. Kalian cari tahu dari berbagai sumber, dari buku, dari internet, atau yang lain-lain. Siapkah kalian? Siapa? Lalu nanti kalian akan membuatnya di LKPD atau lembar kerja peserta. Ini. Oke, yang sebentar lagi akan Bapak sampaikan. Oke, siap? Siap. Oke. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, kita tengok dulu ini kira-kira gambaran daripada pembelajaran kita hari ini di dalam video. Ya, coba dibaca saja.
sudah kira-kira bisa dipahami atau kita ulangi lagi sekali lagi? Sudah bisa kira-kira dicerna? Sudah aman? Oke, baik. Baiklah, untuk berikutnya oke, itu adalah gambaran hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya. Oke, kemudian satu lagi Bapak akan menayangkan ini di PowerPoint tentang gambaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, boleh dicermati ya. Coba kita baca dulu tujuannya. Tujuan pembelajaran. Ayo sama-sama kita baca. Terus baca aja sampai ke bawah. Oke, baik. Berikutnya ini. Wujud hubungan warga negara hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu Inilah kira-kira gambaran daripada hak dan kewajiban. Ini ya, yang Bapak ini segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu. Intinya kita ini mempunyai hak, ya kan, yang mutlak didapatkan. Oke, misalnya kamu sebagai seorang pelajar atau peserta didik, hak kamu adalah mendapatkan pendidikan, kan? Itu hak kamu. Mendapatkan pendidikan, mendapatkan penghidupan, mendapatkan pekerjaan atau yang lain-lainnya. Kita semua berhak. Ya, karena hak itu sudah kita dapatkan semenjak kita lahir di dunia. Itu hak yang sudah melekat pada diri kita. Oke, ada yang bisa menambahkan tentang hak ini kira-kira contohnya? Ayo. Coba kira-kira contohnya, contoh hak. Kamu punya hak. Yang lain apa contohnya kira-kira? Ini kan dekat tahun politik. Hak apa? Hak memilih. Oke, hak memilih. Mulai dari kepala desa, DPR,
bupati, gubernur, bahkan presiden. Oke, baik. Ada yang menambahkan tentang hak? Hak apa lagi kira-kira contohnya yang boleh kita dapatkan? Apakah seorang anak yang tidak mempunyai apa-apa berhak mendapatkan pendidikan? Oke, tolong dicari jawabannya. Apa lagi pertanyaannya, Nak? Apakah seorang anak yang tidak mempunyai apa-apa berhak mendapatkan pendidikan? Maksudnya anak yang tidak sanggup dalam hal biaya, Ya Pak. tidak mempunyai biaya atau dana untuk bersekolah berhak mendapatkan pendidikan. Ada yang bisa menjawab? Satu orang bisa menjawab? Coba tunjuk tangan. Ayo, siapa saja boleh? Siapa saja boleh? Ayo, berhakkah dia seorang yang misalnya prasejahtera, dia mendapatkan pendidikan? Apakah dia berhak? Jawabannya adalah dia berhak. Apalagi setiap anak yang belum mendapat pendidikan, walaupun dia tidak mampu, makanya pemerintah menggratiskan sekarang adalah sekolah wajib sampai berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun berarti tingkat MA. Oke. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Segala sesuatu yang berarti wajib. Apa arti wajib? Mesti dikerja, mesti dipatuhi. Apalagi yang harus dikerjakan, mesti dipatuhi, wajib dilaksanakan. Apa arti wajib itu? Kata intinya adalah tidak bisa tidak, harus dikerjakan, mesti. Itulah kewajiban. Kalau kalian apa kewajiban kalian? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh, menghafal dan sebagainya itu adalah kewajiban kalian. Hak kalian bersekolah di sini. Kan hak kalian itu. Kalau kalian sudah mendaftar di sini, hak kalian bersekolah mendapatkan pendidikan. Kewajiban kalian yang belajar. Itu kira-kira gambarannya. Oke, kita lihat di kolom berikutnya ya. Ini adalah contoh-contoh. Ya, silakan dilihat di sini. Ini contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara. Ini. Ini hak apa ini? Hak di dalam bidang politik. Ini hak apa? Kesehatan. Ini hak pekerja. Yang layak. Ini ada apa? Hak jaminan sosial. Karena belum tentu semua kita ini sejahtera, maka pemerintah memberikan apa? Bantuan langsung tunai. Ya, yang diambil di kantor pos misalnya. Itu adalah jaminan. Kita mempunyai hak. Apa kewajiban kita sebagai warga negara? Membayar pajak. Satu. Apalagi? Satu, membayar pajak. Kemudian apa lagi? Mematuhi segala peraturan negara. Kemudian apa lagi? Ayo, yang di sini belum apa nampaknya belum pernah komen. Ayo. Jangan diam aja. Ayo. Kira-kira kewajiban kita apa kira-kira, Nak? Sebagai warga negara. Kalau sudah semuanya diberikan pemerintah, apalagi kewajiban kita? Yang pertama tadi membayar pajak. Kemudian mematuhi segala aturan. Kemudian ayo Nak, cari jawaban yang kira-kira logis. Oke.
Itu ini kan mudah dicerna ini. Ini yang sosial, ini sosial. Menjaga nama baik negara, menjaga nama baik sekolah, itu termasuk kewajiban. Oke, baik. Kita ke yang lainnya. Ini adalah kira-kira hak dan kewajiban warga negara juga. Hak pendidikan hidup, yang kemudian hak hidup layak, memilih dan dipilih. Maukah kalian dipilih? Misalnya kalau di sekolah kita apa? Berhak memilih atau dipilih. Misalnya menjadi ketua, ya, menjadi ketua, apalagi menjadi bendahara, menjadi ketua pramuka, dan yang lain. Oke, kira-kira bisa dipahami? Oke. Kewajiban kita apa? Taat pada undang-undang dan norma. Apa itu norma? Hukum, aturan, mengikuti pendidikan dan membayar pajak. Oke, baik. Yang terakhir ya. Ini adalah hak dan kewajiban bela negara. Kita wajib membela negara kita. Oke, ini ada pasal-pasalnya. Coba kita analisis nanti ya. Oke, sampai di sini boleh ada pertanyaan? Silakan bertanya, Nak. Ini Bapak kasih kalian LKPD ya. Ini udah sembarangan, udah dilebur ya. Oke, coba semua kelompok ada ketuanya ya, pilih sendiri kira-kira siapa ketua kelompoknya ya. Ayo, siapa ketua kelompoknya? Ini ayo. Oke, siapa saja boleh jadi ketua kelompok. Ayo kalian saling memilih dulu. Nah, ini siapa ketua kelompoknya? Ini, siapa namanya? Dulmiadi. Ini siapa ketua kelompoknya? Bukan jadi ketua, boleh? Kalau jadi ketua bisa? Nanti yang presentasi ya. Nah, ini ketua kelompoknya. Ini siapa ketua kelompoknya? Pandri. Siap? Ini siapa ketua kelompok? Abijal. Ini siapa ketua kelompok? Dakin. Ini siapa ketua kelompoknya? Najul Muzani. Berapa ya? Oke, baik. Oke, siap berdiskusi? Siap, Pak. Kita mulai berdiskusi. Ya, kita akan menganalisis tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang apa? Pendidikan, kebudayaan. Misalnya pendidikan, hak kita apa? Kewajiban kita dalam pendidikan apa? Dalam kebudayaan, hak kita apa? Ada yang tahu? Hak kita dalam kebudayaan? Melestarikannya, benar. Kemudian yang lain ada? Mengembangkannya, bagus. Kemudian apa lagi? Menerapkannya, bagus. Apa tadi? Menggunakan bahasa daerah, bagus. Itu sama dengan melestarikan kebudayaan. Kemudian kewajiban kita apa? Menghormati. Kewajiban kita apa? Menghormati. Menghormati. Oke, apa lagi kewajiban kita?
dalam bidang kebudayaan ini? Saling menghargai. Saling menghargai, benar. Toleransi. Karena budaya kita berbeda-beda. Kawinkan Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Oke. Ini kok diam aja? Ada apa ya? Hah? Ada apa dengan kalian? Kenapa diam aja? Coba ya, aktif ya. Oke, siap? Oke, baik. Siap ya? Oke, itu ada buku paket sudah kalian ambil. Buku paket, oke, cari ya. Ada buku yang sudah disediakan dan buku paket. Silakan berdiskusi. Berdiskusi dimulai. Ano ba yung ibig dyan? Kalau ada yang belum dipahami, boleh kalian bertanya kepada teman, boleh kepada bapak ya. Silakan. Lihat bukunya, buku LKS-nya. Lihat buku paketnya. Tengok buku PKN-nya.
sudah ada masalah? Tidak, Pak.
Tengah ya analisisnya. Wah. Ada masalah? Ada masalah? Oke. Bisakah dianalisis? Bisa Pak. Bisa? Bisa Pak. Ayo lanjutkan dulu. Waktu kita masih ada belum presentasi. Ini siapa nanti yang presentasi? Iya. Ya. Kita siapa guys? Siap-siap yang presentasi. Kalian aja lah. Buat aja dia. Kau aja. Ayo main ragu. Kalah ke ini. Alatnya nggak mesti punya. Apa tuh mesti? Alatnya mesti. Assalamualaikum. Nggak usah. Malas. Ini semua gue gitu. Jangan. Kan enggak boleh. Kita kan enggak pernah bawa. Tahu. Kakak Cinti sama kakaknya. Kakaknya di kandung. Kenapa itu? Kenapa itu? Menanya. Terus kenapa? Ini kembali. Siapa aja di sini? Saya di sini. Merah di sini. Nggak hitam. Masih kayak daging. Makanya. Coba ini.
Mati noon payah kita. Waktu kita ada 10 menit lagi untuk Presentasi Pak. untuk diskusi. Setelah diskusi baru kita tugas kita adalah mempresentasikan tentang Hasil diskusi. analisis kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya akan mengucapkan hasil diskusi. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berapa angka dari kelompok tidak pertama itu. Kalau ini nampaknya nggak apa lagi. Coba. Berbeda. Nggak semangat ini nampaknya. Ini sidang. Bagaimana kalau kita speaking? Boleh sekali lagi speaking ya, speaking. Pak. Ada yang mau ngerti atau bagaimana ini? Oke, speaking lah. Dipersilahkan berdiri. Siap tepuk. Siap. Ayo siap sini Tepuk semua. padu. Mata besar, hidung tomat, perut buncit, geol-geol. Boleh pas satu. Tahu. Ada empat. Mantap. Ada empat. Mantap. Ada empat. Mantap. Mandiri, aspiratif, nyaman, terampil, amanah, prestasi. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Jessica. Tepuk padu. Mata besar, hidung tomat, perut buncit, geol-geol. Boleh pas satu. Tahu. Ada empat. Mantap. Ada empat. Mantap. Ada empat. Mantap. Mandiri, aspiratif, nyaman, terampil, amanah, prestasi. Oke, tambah lagi ya. 5 menit lagi kita akan melakukan presentasi. Silakan cari lagi analisis tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan dan kebudayaan. Oke, baik. Gimana? Kira-kira bisakah tugasnya kita presentasikan? Baik. Tapi sebelumnya kita cabut nomor dulu ya. Giliran siapa yang pertama untuk
mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Silakan setiap ketua kelas mengambil kertas ini ya. Silakan. Nggak berdiri, silakan ambil. Oke, yang giliran pertama siapa? Oke, kelompok berapa itu? Kelompok berapa? Kalian kelompok berapa? 6 juga ya? Giliran kalian 1 pertama ya? Oke, silakan maju. Siapa yang bisa mempresentasikan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julmadi Lubis, kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hak dan kewajiban warga negara tentang pendidikan dan kebudayaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, yang menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Tidak terlepas dari peranan warga negara itu sendiri, orang tua, masyarakat, dan pemerintahan. Hak warga negara terhadap kebudayaan nasional. Beberapa contoh hak warga negara terhadap kebudayaan nasional antara lain: 1. Hak untuk mempelajari kebudayaan nasional. 2. Mendapat akses penelitian terhadap kebudayaan nasional. 3. Tidak mendapatkan intimidasi dari pihak lain. Bagi teman-teman yang ingin mempertanyakan hasil diskusi kami, dipersilahkan. Oke, silakan Ananda semua ya, bisa bertanya, bisa menambahi, bisa mengomentari ya, supaya pembelajaran kita ini berkembang ya. Oke, diharapkan keaktifan kalian ya untuk saling sharing atau memberi masukan. Apa contoh hak kita sebagai pelajar di sekolah? Soalnya boleh diulangi? Hak kita yang kita dapat di sekolah. Apa hak kita di sekolah sebagai pelajar? Menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke, tolong ditambah ya, yang lain menambahi dari jawaban yang presentasi. Silakan ya, supaya kita berkembang ini. Ya, kau yang menjawab, kau yang menambah ya, boleh silakan tambahin. Jaga nama baik sekolah, Pak. Terus Pelajarannya yang aktif ya, boleh. mendapatkan pendidikan, Pak. Hak mengikuti pelajaran, Pak. Berhak mengikuti pelajaran. Ada lagi tambahnya? Oke, tambahkan. Silakan tambahkan. Boleh dinalar ya, boleh dinalar tentang jawabannya. Berhak mencalonkan diri menjadi ketua ataupun wakil ketua OSIS, Pak. Ya, benar sekali.
Sekian hasil presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di dalam presentasi kita ini kita harus banyak menambahkan pendapat kita, opini kita, banyak bertanya supaya kita lebih dalam mengkaji tentang analisis kewajiban, hak dan kewajiban warga negara. Ya, harus lebih dalam kita gali. Ya, coba kita kembangkan imajinasi kita kembangkan wawasan kita supaya akan lebih berkembang. Bisa dipahami anak? Bisa, Pak. Oke. Yang ingin presentasi tolong ditambahi dulu analisisnya sebelumnya. Coba kita kasih dulu tambahan waktu untuk menganalisis lagi tentang materi yang kita pelajari. Coba diulang lagi soalnya. Benar, betul kok. Iya, Pak. Oke, udah lagi satu. Semua yang Yang kita punya mana. Ya, diskusi lagi ya. Supaya semakin berkembang. Kembang. Kalau kami juga perlu bisa. Kali lagi ya kan. Nih. Hak warga negara dalam bidang kebudayaan menggunakan bahasa daerah, menikmati kebudayaan nasional, tapi menggunakan dan menyerahkan.
Udah nggak? Nah, udah. Siapa yang untuk giliran kedua? Oke, anak-anak masih semangat? Masih Pak. Belum kedua, siap? Sino? Siap, oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Hak warga negara dalam bidang pendidikan. Warga negara yang dimaksud dengan dalam sistem pendidikan nasional adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak. 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Bagi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan khusus. 5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 6. Kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan setelah adanya hak bagi warga negara. Kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan yaitu 1. Setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Hak warga negara dalam bidang kebudayaan. 1. Menggunakan bahasa daerah. 2. Menikmati kebudayaan nasional. 3. Mendapatkan jaminan kemakmuran dari negara. Kewajiban warga negara dalam bidang kebudayaan. 1. Menghormati dan memelihara bahasa daerah. 2. Memelihara nilai budaya. 3. Menjaga kelestarian sumber daya alam. Kemudian hasil diskusi kami bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Ini ada yang menambahi diskusinya. Boleh bergantian ya. Bergantian dulu. Orang boleh. Boleh dua orang situ. Dalam bidang pendidikan, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun. Pasal tersebut juga mengatakan kalau setiap warga negara akan mempunyai hak untuk mendapatkan mutu pendidikan. Kebudayaan, bebas melindungi dan mengembangkan hasil budaya, meningkatkan taraf kehidupan dasar, jaminan sebagai masyarakat atau individu yang memiliki martabat, sejahtera dalam menjalani kehidupannya serta memiliki tempat tinggal, bergotong royong dan bertoleransi. Ya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab dan sharing ya, menambahkan. Apakah pelajar berhak membayar pajak? Apabila mahasiswa tidak memiliki penghasilan, tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Apa saja hak kita dalam kebudayaan?
warga negara dalam bidang kebudayaan, menggunakan bahasa daerah, menikmati kebudayaan nasional, mendapatkan jaminan kemakmuran dari negara. Berarti bahasa daerah itu adalah hak kita dalam kebudayaan. Apakah ada sebuah negara yang tidak mempunyai bahasa daerah? Semua mempunyai bahasa daerah. Bahasa daerah adalah merupakan identitas dan ciri-ciri dari mana asal seseorang itu. Maka setiap orang itu berhak menggunakan budayanya, baik dari bahasanya, baik dari adat istiadat. Ya. Ada lagi yang menambahkan? Kemudian ini kita fokus kepada apa? Tentang pendidikan tadi. Bagaimana orang-orang yang disabilitas atau yang mempunyai kekurangan secara fisik maupun mental. Bagaimana ini kira-kira? Secara fisik maupun mental mereka mempunyai kekurangan, maka mereka itu berhak memperoleh pendidikan khusus. Misalnya seperti apa? Seperti yang tunanetra. Apa itu yang disebut tunanetra? Tunanetra tidak bisa melihat. Kemudian yang tidak bisa mendengar, tunarungu. Mereka itu diberikan fasilitas hak untuk mendapatkan apa? Pendidikan. Tetapi pendidikan yang bagaimana? Yang khusus. Mereka itu di sekolah mana? Sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Artinya mereka tidak sama dengan kita cara mendidiknya. Maka negara memberikan fasilitas kepada yang khusus atau penyandang disabilitas. Di tempat kita ada yang disabilitas? Ada kan? Ada. Di sekitar Anda ada yang disabilitas? Ada. Oke, mereka itu harus kita perlakukan secara khusus, sekolahnya pun khusus, kemudian fasilitasnya khusus. Misalkan banyak sekarang kejadian orang-orang yang disabilitas itu atau penyandang disabilitas itu mempunyai keahlian yang luar biasa karena Allah memberikan seseorang itu kelebihan dan kekurangan. Allah memberikan kekurangan mereka tapi tidak tertutup banyak kelebihan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Oke, misalnya kepada anak yang yang tidak bisa melihat ini, tunanetra, ada sekarang, ya kan? Ada, mereka bisa membaca Al-Quran, bisa membaca majalah. Dengan apa caranya? Dengan apa? Alatnya itu adalah braille. Seperti Quran, misalnya Quran braille. Kalau majalah braille, huruf braille. Mereka hanya bisa meraba, ya kan? Bagaimana bentuknya? Banyak kan yang sukses dari orang-orang yang tunanetra, tunarungu, banyak keahliannya. Jadi negara memastikan semua itu difasilitasi karena mereka juga mempunyai hak. Oke, terima kasih. Sekian
kita itu di kelompok berapa tadi? Kelompok kedua. Ada berapa kelompok lagi nih? 4 lagi ya. 4 lagi. Siapa kelompok ketiganya? Oke, belum dipersilakan ya, tunggu. Kemudian bagaimana dengan hasil diskusi kita pada hari ini? Yang 2 kelompok bisa menambah ilmu kita? Bagaimana dengan proses analisisnya? Tercapaikah? Tercapai, Pak. Tercapai ya? Oke. Kemudian ada lagi yang perlu Anda sampaikan? Belum ya? Nah, dalam pembelajaran kita hari ini ya, untuk kelompok 3, 4, 5 dan 6 itu kemungkinan akan kita presentasikan di hari berikutnya, untuk besok, untuk pertemuan berikutnya. Oke, baiklah anak-anak. Ini kan waktu kita 1/4 jam lagi. Kira-kira adakah yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Anak-anak semuanya, Bapak memberikan ini tugas ya. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Ini kalian jawab saja. Kalau tidak sempat waktunya, ini dijawab di rumah. Ya, siap ya? Siap, Pak. Oke, Bapak bagi dulu ya. Ini tugas ke kelompok ajar ya. Ini ada pertanyaan dan jawabannya. Buat pertanyaan. Ada pertanyaan dan kalian boleh menjawabnya sekarang atau di rumah kalau tidak sempat ya. Oke, baik anak-anak, karena ini di penghujung pembelajaran kita, tolong diberikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Adakah yang bisa membuat kesimpulan? Pak. Ya, silakan. Beda, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, sekarang kita membuat kesimpulan, itu nanti dijawab di rumah ya. Oke, silakan yang membuat kesimpulan. Silakan.
mencapai hak dan kewajiban yang harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, artinya apa? Pembelajaran hari ini sangat inovatif dan bermanfaat, Pak. Oke. Tentang materinya ini, kesimpulannya adalah ada lagi yang menambahkan tentang materinya yang bisa kita simpulkan dari hak dan kewajiban. Kira-kira seperti apa kesimpulannya? Boleh ditambahi? Silakan Pak. Ya, boleh. Silakan tambahi. Silakan berdiri. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menetapkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Oke, luar biasa. Terima kasih anak-anak. Mari kita tarik kesimpulan bahwa hak dan kewajiban adalah hak kita bersama. Hak itu kita bersama, kewajiban juga kita bersama. Demi untuk mencapai hak dan kewajiban, yang pertama di bidang pendidikan ada hak-hak kita yang tertentu. Di bidang kebudayaan ada hak dan kewajiban kita. Ya, mari sama-sama kita lestarikan, mari sama-sama kita hormati dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, untuk hari ini di ujung sesi terakhir kita, Bapak tadi telah memberikan tes ya, atau soal-soal yang bisa kalian jawab di rumah ya. Tugas kita untuk berikutnya adalah presentasi terus menjawab soal ya, itu kita buat kerja kelompok. Kemudian bagaimana dengan metode pembelajaran kita hari ini? Dapatkah menyenangkan? Dapat menyenangkan hati? Senang nggak belajar seperti ini? Senang. Menggunakan yang pertama misalnya ini ya, proyektor, PowerPoint, video yang bisa ditayangkan. Ini bagaimana pendapat kalian ini? Sangat menyenangkan, menarik ya. Ini adalah pembelajaran yang inovatif. Oke. Dari materi yang kita ulas tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya hak dan kewajiban itu harus memang betul-betul kita tunaikan, ya, sehingga bisa menjadikan Indonesia nanti, anak-anak bangsa ini menjadi lebih jaya di masa-masa yang akan datang. Oke, apa yang kalian pahami dari proses pembelajaran hari ini? Tentang apakah yang kita pahami pada hari ini? Hak-hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban itu sudah kalian bisa pahami? Bisa ya. Jadi untuk pembelajaran ini apakah ada masih kekurangannya atau harus kita perbaiki, bagaimana? Diperbaiki, seperti apa perbaikinya? Ya, apakah memang sebuah pembelajaran ini sudah ada peningkatan atau bagaimana? Dari pembelajaran yang biasa atau konvensional, ya, oke.
Jadi untuk pertemuan berikutnya kita nanti apa tugas kita? Presentasi dan menjawab soal pada pertemuan berikutnya. Oke, silakan soal dan presentasinya, hasil analisisnya itu boleh ditambahi lagi ya. Oke, siapkan. Pesan Bapak kepada kalian sebelum nanti kita tutup acara ini. Oke, yang pertama, mari kita budayakan kebudayaan kita, adat kita. Apa adat kita? Toleransi. Apalagi? Solidaritas. Apalagi? Saling menghormati. Apalagi yang lain? Menghargai. Kau apa? Saling memahami. Gotong royong. Bekerja sama. Oke. Baik. Ini perlukah sekali lagi nih speaking? Ini nampaknya sudah apa ini? Sekali saja. Ya. Dipersilahkan untuk berdiri. Siap tepuk. Siap. Tepuk badut. Mata besar. Hidung tomat. Terkunci. Geo. Satu. Tahu. Empat. Mantap. Empat. Mantap. Empat. Mantap. Mari. Hati-hati. Nyaman. Terakhir. Amanah. Prestasi. Oke, silakan. Terima kasih. Oke. Pesan Bapak buat kita sebelum ditutup, kita jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, jaga keselamatan, karena jarak dari madrasah kita ke rumah masing-masing sangat jauh ya. Ya, jaga kesehatan dan keselamatan, selalu bergotong royong, ya, terutama untuk tugas-tugas diselesaikan dengan yang sebaik-baiknya. Oke. Maka dari itu Bapak mengharapkan kalian lebih meningkat, prestasinya lebih ditingkat, supaya nanti cita-cita kalian mudah-mudahan ya tercapai di kemudian hari. Apakah cita-cita kalian ini? Ada cita-citanya? Apa cita-citanya ini? Oke. Apa cita-citanya? Silakan. Tentara. Psikolog, Pak. Psikopat. Ya. Apa? Psikologi, tentara, TNI, polisi, dokter. Itu semua cita-cita yang mulia. Yang mulia. Oke. Baiklah. Untuk terakhirnya, mari kita menutup acara ini. Semoga acara ini, pembelajaran ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.